Halo guys, welcome back to my channel, tempat belajar untuk lolos tes CPNS dan P3K tahun 2023. Nah, kali ini kita akan membahas video soal P3K perawat terbaru sesuai dengan soal-soal atau FR yang muncul di ujian kali ini. Jadi jangan lupa teman-teman untuk membahas videonya dari awal sampai akhir ya. Kita masuk ke keperawatan komunitas. Keperawatan komunitas ini merupakan suatu penerapan asuhan keperawatan di mana dia memadukan ilmu keperawatan dengan kesehatan masyarakat, jadi melibatkan peran aktif dari masyarakat dan melaksanakan pelayanan yang preventif dan kuratif secara komprehensif dan tanpa mengabaikan adanya upaya kuratif dan rehabilitatif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Sasaran dari keperawatan komunitas itu sendiri adalah mulai dari tingkat individu. Jadi perawat memberikan asuhan keperawatan pada individu yang memiliki masalah kesehatan tertentu seperti penderita HIV/AIDS, kolera, diare, bahkan ibu hamil atau dengan anak dengan gangguan tumbuh kembang seperti gizi buruk dan yang lainnya. Kemudian untuk tingkat keluarga, pada tingkat keluarga sasaran kegiatan adalah keluarga yang salah satu anggotanya mengalami masalah kesehatan tertentu yang meliputi keluarga dengan anggota keluarga yang risiko tinggi seperti ibu hamil dengan anemia, kemudian keluarga dengan hipertensi, riwayat perdarahan ataupun eklamsi pada ibu hamil dan keluarga yang tidak terjangkau pelayanan kesehatannya. Kemudian ada tingkat komunitas. Pada tingkat ini, perawat akan melihat sasaran sebagai kesatuan yang utuh dalam komunitas sebagai klien yang diberikan pembinaan. Misalnya, pembinaan pada kelompok khusus masyarakat, contohnya masyarakat penderita kusta di Dusun Sumber Gelaga Desa Tanjung Konongo, Kecamatan Pacet. Kemudian disebutkan kabupatennya. Jadi teman-teman harus ingat, sasaran dari keperawatan komunitas itu ada 3 tingkat, dimulai dari yang terkecil adalah tingkat individu, kemudian tingkat keluarga, dan akhirnya pada tingkat komunitas. Seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk asuhan keperawatan komunitas ini, kegiatan yang ditekankan adalah upaya preventif dan promotif, tapi tidak mengabaikan upaya kuratif, rehabilitatif, dan resosialitatif. Jadi, contoh dari A, upaya promotif, itu dilakukan untuk meningkatkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan jalan memberikan melalui penyuluhan kesehatan masyarakat, kemudian peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, dan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Seperti itu ya. Bisa juga dengan olahraga secara teratur. Kemudian untuk upaya preventif, ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit dan gangguan terhadap kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui kegiatan imunisasi, pemeriksaan kesehatan secara berkala melalui posyandu, puskesmas, maupun melalui kunjungan rumah. Jadi teman-teman ingat, upaya promotif itu melalui penyuluhan kesehatan, peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, dan pemeliharaan kesehatan lingkungan. Upaya preventif melalui imunisasi, pemeriksaan kesehatan di posyandu, puskesmas, maupun di kunjungan rumah. Seperti itu ya. Nah, untuk upaya kuratif itu ditujukan untuk masyarakat dan mengobati anggota-anggota keluarga, kelompok yang menderita penyakit atau masalah kesehatan. Jadi upaya kuratif itu merupakan pengobatan untuk anggota-anggota keluarga, kelompok, dan masyarakat yang menderita penyakit atau masalah kesehatan. Sedangkan upaya rehabilitatif merupakan upaya pemulihan kesehatan bagi penderita-penderita yang dirawat di rumah maupun terhadap kelompok-kelompok tertentu yang menderita penyakit yang sama, misalnya kusta ataupun penyakit TBC. Dan kemudian upaya resosialitatif adalah upaya untuk mengembalikan seorang individu ataupun keluarga dan kelompok khusus ke dalam pergaulan masyarakat. Di antaranya adalah kelompok-kelompok yang diasingkan oleh masyarakat karena menderita suatu penyakit, misalnya penyakit kusta. Ataupun misalnya upaya kembalinya seorang yang mengalami gangguan jiwa, kemudian dia sudah kooperatif, dikembalikan lagi ke masyarakat. Jadi seperti itu ya, upaya untuk mengembalikan individu ke dalam pergaulan masyarakat. Ingat, kuratif untuk upaya mengobati, upaya rehabilitatif adalah untuk upaya pemulihan bagi penderita-penderita yang dirawat di rumah,
atau kelompok-kelompok khusus seperti kusta, TBC, dan upaya resosialitatif adalah upaya pengembalian individu, keluarga, dan kelompok khusus di dalam pergaulan masyarakat. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita masuk ke diagnosis keperawatan komunitas, di mana ini akan memberikan gambaran tentang masalah dan status kesehatan masyarakat, baik yang nyata dan yang mungkin terjadi dirumuskan dalam 3 komponen, yaitu problem atau masalah, P, etiologi atau penyebab, E, dan simptom atau manifestasi atau data penunjang dengan simbol S. Jadi mengandung yang namanya 3 komponen. Ingat, problem atau masalah P, etiologi atau penyebab E, dan simptom atau manifestasi ataupun data penunjang adalah S. Nah, kemudian peran perawat di sini, peran perawat itu banyak ya teman-teman dalam suatu komunitas. Bisa sebagai manajer kasus, memberi asuhan keperawatan, pendidik, pembela, konselor, penemu kasus, pembaharu, dan peneliti. Seorang perawat itu bisa menjadi manajer kasus dalam sebuah asuhan keperawatan. Kemudian memberikan escape berarti memberikan asuhan keperawatan. Kemudian bisa sebagai pendidik, bisa sebagai pembela, kemudian bisa menjadi konselor dan menemukan kasus dalam suatu komunitas, serta pembaharu menemukan suatu ide-ide baru dalam suatu masyarakat dan memberikan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian sebagai peneliti untuk kepentingan penelitian untuk kasus-kasus dan peningkatan kesehatan masyarakat juga. Seperti itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita belajar bersama ya. Misalnya contoh kasusnya, tingginya angka kematian bayi di desa C berhubungan dengan tidak adekuatnya sarana pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan antenatal, kurangnya tenaga kesehatan yang menolong persalinan, tidak dapat dijangkau oleh pelayanan antepartum yang ada, ditunjukkan dengan banyaknya atau 40% ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan kehamilan, persalinan ditolong dukun tidak terlatih 80%, dan IMR 50 per 1000 kelahiran hidup. Nah, kita lihat di sini apa yang bisa kita lihat. Ada 3 komponen tadi di dalam penentuan diagnosa keperawatan. Yang pertama adalah problem, di mana di sini problemnya adalah tingginya angka kematian bayi di desa C. Kemudian kita lihat, apa sih penyebab dari si tingginya kematian ini? Yaitu tidak adekuatnya sarana pelayanan kesehatan untuk pemeriksaan antenatal, kurangnya tenaga kesehatan yang menolong persalinan, dan tidak dapat dijangkau oleh pelayanan antepartum yang ada. Nah, itu adalah si etiologi atau penyebab dari masalahnya tinggi angka kematian bayi di desa C. Kemudian kita lihat manakah manifestasi atau data penunjang untuk penegakan diagnosa tersebut. Kita lihat ditunjukkan dengan 40% ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan kehamilan, persalinan ditolong dukun tidak terlatih 80%, dan IMR 50 per 1000 kelahiran hidup. Jadi untuk penentuan diagnosa keperawatan, teman-teman harus ingat selalu 3 komponen yang ada dalam diagnosa keperawatan komunitas, yaitu adanya problem, P, etiologi atau penyebab E, dan simptom atau manifestasi ataupun data penunjang S. Seperti itu ya teman-teman. Nah, metode dan media promosi kesehatan untuk peningkatan kesadaran akan kesehatan itu bisa melalui ceramah, kerja kelompok, kemudian media massa, seminar, dan kampanye. Jadi jenis media promosi kesehatannya itu bisa melalui media cetak, sering kita gunakan ya teman-teman, seperti booklet, leaflet, flyer atau selebaran, flipchart atau lembar balik, rubrik atau tulisan pada surat kabar atau majalah, poster maupun foto. Jadi kelebihannya itu bisa bertahan lama, mencakup banyak orang, biaya yang juga rendah ya karena berupa kertas juga, seperti leaflet bisa dalam satu kertas timbal balik, kemudian dapat dibawa kemana-mana. Nah seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua melalui media elektronik, media yang bergerak dan dinamis seperti TV, radio, video film, kaset, CD, atau yang sekarang kan sudah banyak ya teman-teman melalui YouTube, Instagram, kemudian melalui WA, banyak media-media yang dimanfaatkan untuk menyebarkan pesan-pesan pendidikan kesehatan. Kemudian ini merupakan hal yang mudah dipahami melalui media elektronik, lebih menarik dan sudah dikenal masyarakat tentunya. Ibu-ibu bisa melalui Facebook, kemudian bertatap muka juga bisa kita lihat langsung kan dari media elektroniknya, kemudian mengikut sertakan seluruh panca indera.
Kemudian yang ketiga, media luar ruangan bisa melalui media cetak maupun elektronik, misalnya papan reklame ya teman-teman, spanduk, banner, televisi layar lebar, umbul-umbul yang berisi pesan, juga slogan atau logo, di mana ini mudah dipahami, lebih menarik dan sebagai informasi umum serta hiburan. Sekarang kita masuk ke soal. Perawat melaksanakan kunjungan rumah pada keluarga dengan ibu hamil yang telah melakukan antenatal care secara teratur. Sasaran pelayanan keperawatan keluarga yang telah dilaksanakan oleh perawat tersebut adalah keluarga, opsi A berisiko, B sakit, C sehat, D dengan tidak lanjut, dan E gawat darurat. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi C sehat. Karena apa? Pada soal disebutkan bahwa kunjungan rumah yang dilakukan oleh perawat adalah untuk ibu hamil yang telah melakukan antenatal care secara teratur. Jadi, keluarga ini tidak mempunyai masalah kesehatan karena ibu hamil ini telah melakukan antenatal care secara teratur, namun perlu diantisipasi tingkat perkembangannya terkait perubahan dari proses kehamilan. Jadi, perawat melakukan kunjungan rumah, sehingga opsi C adalah yang paling tepat. Kalau misalnya di soal disebutkan bahwa perawat melakukan kunjungan rumah pada ibu dengan ANC yang tidak teratur, maka sasaran perawatan keluarga tersebut adalah keluarga risiko yang tinggi, beresiko tinggi, dan dalam kesehatan. Jadi kalau seperti itu jawabnya adalah A. Karena di soal ANC secara teratur, maka kita jawab opsi C. Kalau dengan tindak lanjut itu biasanya keluarga yang telah memiliki masalah kesehatan. Di soal tidak ada disebutkan bahwa si ibu hamil telah memiliki masalah kesehatan. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian untuk gawat darurat itu bukan. Kemudian untuk yang sakit juga bukan. Jawaban yang paling tepat adalah opsi C, yaitu sasaran pelayanan keperawatan keluarga, yaitu sasaran dengan keluarga sehat. Kita lanjut ke soal yang kedua. Perawat melakukan pelayanan keperawatan keluarga pada salah satu anggota keluarga dengan TB paru yang belum rutin berobat. Sasaran pelayanan keperawatan keluarga yang telah dilaksanakan oleh perawat tersebut adalah keluarga, opsi A berisiko, B sehat, C sakit, D dengan tindak lanjut, dan opsi E risiko tinggi. Nah, sekarang kita jawab bersama-sama ya teman-teman. Di sini disebutkan bahwa perawat melakukan pelayanan keperawatan keluarga pada salah satu anggota keluarga dengan TB paru yang belum rutin berobat. Jadi, untuk sasaran pelayanan keperawatan keluarga yang telah dilaksanakan oleh perawat tersebut adalah opsi D dengan tindak lanjut. Karena apa? Salah satu anggota keluarga pada kasus ini adalah mengalami TB paru. Jadi perawat memerlukan tindak lanjut untuk melakukan adanya upaya-upaya untuk meningkatkan peningkatan derajat kesehatan. Karena apa? Karena jika tidak dilakukan tindak lanjut, maka hal ini akan berlanjut dan mengakibatkan penurunan status kesehatan. Sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi D dengan tindak lanjut. Kenapa bukan opsi keluarga dengan risiko tinggi atau berisiko? Karena apa? Di sini telah ditemukan adanya suatu kasus TB paru pada keluarga tersebut. Sehingga kita perlu melakukan pengobatan tindak lanjut, bukan lagi berisiko teman-teman. Beda kasus tadi dengan soal nomor 1, jika dia tadi tidak melakukan antenatal care secara tidak teratur, maka bisa menyebabkan penurunan status kesehatan pada si ibu hamil. Kalau di sini sudah ditemukan adanya masalah pada anggota keluarga tersebut, maka hal yang harus dilakukan adalah memerlukan tindak lanjut. Seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Perawat telah melakukan pengkajian keperawatan pada keluarga Bapak C. Didapatkan data bahwa Bapak C mengeluh batuk dan sesak napas, badan lemah, nafsu makan menurun. Keluarga belum membawa Bapak C ke puskesmas. Saat ini Bapak C masih tetap bekerja meskipun sakit. Kemungkinan diagnosis keperawatan keluarga aktual yang dapat dirumuskan untuk keluarga Bapak C adalah A. Gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh pada Bapak C. B. Ketidakefektifan kebersihan jalan napas pada Bapak C. C. Gangguan istirahat tidur pada Bapak C. D. Coping yang tidak efektif pada Bapak C. Dan opsi E. Gangguan kecemasan yang dialami oleh Bapak C.
Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah, mari kita bahas secara bersama-sama ya teman-teman. Diagnosis keperawatan keluarga aktual. Aktual berarti hal yang sudah terjadi, bukan lagi resiko. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk diagnosa keperawatan aktual, kita lihat hal yang telah terjadi dalam kasus. Didapatkan data bahwa Bapak C mengeluh batuk dan sesak napas, badan lemah dan nafsu makan menurun. Keluarga belum membawa Bapak C ke puskesmas, berarti telah terjadi yang namanya, ya tepat sekali, opsi B, ketidakefektifan kebersihan jalan napas pada Bapak C. Karena apa? Di sini pasien mengeluh batuk dan sesak napas serta badan lemah. Hal ini diakibatkan berarti Bapak C ini tidak dibawa berobat ke puskesmas. Kemungkinan Bapak C ini adalah penderita TB ya teman-teman. Jika kita ngambil opsi A, gangguan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, berarti hal ini kurang mendukung untuk jawaban soal walaupun dikatakan nafsu makan menurun. Untuk gangguan istirahat tidur juga belum. Coping yang tidak efektif pada Bapak C ini belum mengarah ke coping yang tidak efektif ya teman-teman, karena di sini melibatkan seluruh anggota keluarga. Kemudian gangguan kecemasan untuk soal belum mendukung diagnosa keperawatan seperti itu. Jadi yang paling tepat adalah opsi B, ketidakefektifan kebersihan jalan napas yang ditandai dengan Bapak C mengeluh batuk dan sesak napas dan badan lemah. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita ingat selalu yang namanya tadi ada si problem masalahnya, kemudian ada etiologinya, tanda-tanda, dan diakhiri dengan diagnosa penunjangnya atau data-data pendukung S-nya. Seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke soal yang keempat. Seorang laki-laki usia 45 tahun mengeluhkan batuk selama kurang lebih 3 minggu dengan disertai penurunan nafsu makan, keringat malam. Perawat yang melakukan kunjungan rumah ditanya oleh keluarga mengenai kondisi pasien ini. Perawat menjelaskan gejala yang diderita oleh pasien dan menyarankan kepada keluarga untuk membawa pasien segera ke puskesmas. Apakah peran perawat yang ditampilkan ketika melakukan perawatan kesehatan keluarga? A. Advokat, B. Pendidik, C. Kolaborator, D. Fasilitator, dan E. Case Manager. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah tepat sekali opsi B sebagai pendidik. Kenapa peran perawat yang ditampilkan saat melakukan perawatan kesehatan adalah pendidik? Karena di sini dijelaskan bahwa perawat ditanya oleh keluarga mengenai kondisi pasien dan menjelaskan gejala yang diderita oleh pasien dan menyarankan kepada keluarga untuk membawa pasien segera ke puskesmas. Perawat memberikan informasi yang akurat kepada pasien agar keluarga mengerti mengenai kondisi pasien, kemudian untuk membawa pasien segera berobat ke puskesmas. Beda halnya dengan advokat. Kalau advokat ini adalah peran perawat, mampu memberikan perlindungan terhadap pasien, keluarga, dan orang-orang di sekitar pasien seperti itu melalui tindakan-tindakan perawatan yang telah diberikan. Seperti itu ya, untuk advokat. Jadi untuk kolaborator, perawat berperan sebagai kolaborasi antara berbagai pelayanan kesehatan maupun tim kesehatan. Kemudian untuk fasilitator, ya perawat memfasilitasi yang namanya proses pemberian asuhan keperawatan kepada pasien. Kemudian case manager ini merupakan peran perawat di mana ini merupakan kualifikasi pendidikan profesi nurse yang memberikan asuhan keperawatan mulai dari pasien masuk sampai dengan pasien keluar. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi B, peran perawat yang ditampilkan saat melakukan perawatan kesehatan adalah opsi B, yaitu pendidik. Kita masuk ke soal yang kelima, jadi soal ini merupakan menentukan diagnosa keperawatan dan ini juga muncul di soal P3K tahun ini. Dari sebuah pengkajian yang dilakukan di Desa Sukamundur didapatkan data-data sebagai berikut. Didapatkan data kunjungan ke posyandu lansia 70%, didapatkan hampir seluruh lansia menderita hipertensi, dari data pemeriksaan fisik didapatkan hampir setiap bulan tidak ada penurunan nilai tekanan darah yang signifikan pada beberapa orang lansia. Dari hasil pengkajian tersebut, diagnosa keperawatan komunitas yang tepat untuk masalah yang muncul di Desa Sukamundur adalah opsi A, coping warga Desa Sukamundur tidak efektif berhubungan dengan rendahnya pengetahuan. B,
Manajemen regimen terapeutik masyarakat desa Sukamundur tidak efektif berhubungan dengan ketidaksesuaian sumber pelayanan kesehatan. C. Resiko terjadinya penurunan derajat kesehatan pada usia lanjut di desa Sukamundur berhubungan dengan tidak adanya pembinaan usia lanjut. Opsi D, tingginya angka kejadian hipertensi di desa Sukamundur berhubungan dengan kurangnya pemeriksaan pada lansia. Dan opsi E, kurangnya pengetahuan masyarakat desa Sukamundur tentang hipertensi berhubungan dengan kurangnya asupan informasi bagi masyarakat. Jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi E. Kurangnya pengetahuan masyarakat desa Sukamundur tentang hipertensi berhubungan dengan kurangnya asupan informasi bagi masyarakat. Kenapa seperti itu, teman-teman? Kita lihat di kasus bahwa kunjungan ke posyandu lansia hanyalah 70% dan didapatkan hampir seluruh lansia menderita hipertensi. Walaupun tadi kunjungannya 70%, namun seluruh penderita lansia ini menderita hipertensi dan tidak ada penurunan nilai tekanan darah yang signifikan pada lansia tersebut. Jadi, yang bermasalah di sini adalah kurangnya pengetahuan dari masyarakat desa Sukamundur tentang hipertensi berhubungan dengan kurangnya asupan informasi bagi masyarakat. Jadi, kurangnya asupan informasi ataupun pemberian informasi kepada masyarakat mengenai hipertensi. Walaupun pasien datang ke kunjungan posyandu 70%, namun tidak ada informasi yang cukup diberikan sehingga penderita hipertensi tidak mengalami penurunan tekanan darah dan tidak adanya penyembuhan yang signifikan pada lansia tersebut. Kenapa bukan opsi A? Coping warga di sini tidak ada menjelaskan mengenai coping warga desa Sukamundur yang tidak efektif. Kemudian manajemen regimen terapeutik ini untuk pengobatan ya teman-teman. Berhubungan dengan ketidaksesuaian sumber pelayanan di sini, sumber pelayanannya sudah ada, namun masalahnya adalah kurangnya asupan informasi bagi masyarakat, terutama lansia yang menderita hipertensi. Kemudian risiko terjadinya penurunan derajat kesehatan pada usia lanjut, ini bisa memang, tapi hal yang paling utama untuk masalah komunitas di sini adalah kurangnya pengetahuan. Kemudian tinggi angka kejadian hipertensi, di sini kurang mendukung untuk data ini adalah karena kurangnya pemeriksaan pada lansia. Kalau di soal sudah dijelaskan bahwa lansia datang ke kunjungan posyandu 70%, sehingga opsi D tidak tepat. Opsi E adalah yang paling tepat karena kurangnya asupan informasi pada masyarakat ataupun lansia, sehingga terjadi kekurangan pengetahuan dan mengakibatkan hampir seluruh lansia menderita hipertensi dan tidak terjadi penurunan tekanan darah pada lansia tersebut. Sekarang kita masuk ke soal yang keenam. Desa Maju Sejahtera selama 2 tahun terakhir sudah 3 kali mengalami kejadian luar biasa diare. Bulan Januari 2015 yang lalu ditemukan 34 kasus diare. 27 orang dirawat di RS dan diantaranya meninggal. Prevalensi kasus bulan Februari sudah hampir melewati prevalensi kasus diare tahun sebelumnya. Masyarakat tinggal di daerah kumuh dan sampah berserakan di jalan. Dari kasus di atas, masalah keperawatan komunitas yang utama muncul pada warga di Desa Maju Sejahtera adalah opsi A, kondisi lingkungan yang tidak sehat. Opsi B, sumber air bersih tidak ada. C, sosial ekonomi masyarakat rendah. D, tingkat pendidikan yang rendah. Dan opsi E, kurang pengetahuan masyarakat. Nah, dari kasus di atas, masalah keperawatan komunitas utama yang muncul pada warga Desa Maju Sejahtera adalah tepat sekali, yaitu opsi A, kondisi lingkungan yang tidak sehat. Kita lihat teman-teman di soal bahwa tahun terakhir sudah 3 kali mengalami KLB ya, diare. Bulan Januari 2015 sudah 34 kasus diare, 27 orang dirawat di RS dan diantaranya meninggal. Jadi merupakan kasus yang sudah sangat fatal ya teman-teman. Dan ternyata penyebabnya di soal sudah dijelaskan bahwa masyarakat tinggal di daerah kumuh dan sampah berserakan di jalan. Jadi masalah keperawatan komunitas utama yang muncul adalah yaitu kondisi lingkungan yang tidak sehat. Di sini ditanya masalah keperawatan komunitas ya teman-teman, bukan diagnosanya. Jadi masalahnya dulu yang ditanya atau etiologinya. Jadi etiologi yang menyebabkan kasus ini muncul adalah si kondisi lingkungan yang tidak sehat. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah opsi A, kondisi lingkungan yang tidak sehat. Jika si
masalahnya ini atau problemnya ini diatasi, maka tidak akan terjadi lagi yang namanya KLB diare di desa maju sejahtera tersebut. Jadi kita harus memperhatikan Eee, perhatikan opsi-opsi mana sih yang paling mendukung untuk jawaban di soal tersebut, seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman sekian dulu untuk video pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk bahas videonya dari awal sampai akhir karena akan sangat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe serta bagikan ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Terima kasih. Semoga teman-teman semua lulus tes P3K tahun 2023 ya.